Hai sobat, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview tang ampere merek Aneng ST184 yang kubeli di Shopee seharga Rp132.000. Harga yang sangat merakyat. Dan untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, ini kubuka. Di sini mendapatkan. Yang pertama tentu tang ampernya. Lalu ada kabel ukur. Ada lagi kabel pengecek suhu. Dan buku panduannya. Tang ini menggunakan baterai A3, atau menggunakan baterai remote. Ini adalah tombol untuk menghidupkan tang ampere atau bisa juga disebut tombol power. Dan juga tombol ini bisa digunakan untuk mengganti mode. Ini tombol untuk masuk di mode NCV. Ini tombol untuk hold. Pasti kalian semua sudah tahu kan fungsinya masing-masing. Oke, kita lanjut saja. Untuk fiturnya, tang ini bisa membaca arus AC, voltasi AC dan DC, ohm, dioda, kapasitor, suhu, HZ, NCV. Dan untuk spesifikasi tang ampere ini sebagai berikut. Kita mulai dari uji coba ukur resistor. Pertama kita hubungkan kabel hitam pada prob hitam dan kabel merah pada prob merah. Pastikan Anda berada di mode auto untuk mengukur resistor. Akan mulai mengukur resistor dengan ukuran 1 kilo ohm. Oke, dia membaca di 979 ohm. Berarti dia membaca dengan baik. Di sini ditulis jika pengukuran di bawah 50 ohm maka buzzer pada tang akan berbunyi. Oke, akan kuuji coba menggunakan resistor ukuran 2 ohm apakah berhasil. Dan berhasil dengan baik. Lalu selanjutnya akan kuuji coba mengukur dioda. Di sini saya menggunakan lampu LED untuk mengukur dioda. Pastikan kalian merubah mode pada tang di pengukuran dioda. Positif kita kasih positif, untuk negatif kita kasih negatif. Oke, menyala. Oke, ini berfungsi dengan baik. Dan di sini terbaca dengan benar. Lalu selanjutnya akan kuuji coba mengukur kapasitor. Di sini saya menggunakan elko untuk mengukur kapasitor. Pertama akan kuuji coba elko ukuran 100 mikrofarad. Pastikan Anda berada di mode tes kapasitor untuk mengukur dioda. Oke, mulai membaca 100. Untuk pengukuran kapasitor dia delay sekitar 1-3 detik. Tapi tidak apa. Yang kedua, saya akan mencoba mengetes elko ukuran 1000 mikrofarad. Untuk memastikan tes kapasitor berfungsi dengan baik. 1 megawatt kapasitor cabutan. Oke, mulai membaca. Oke, 1. Dan pada pengukuran terjadi delay yang lumayan lama. 1000 Tapi tidak apa-apa. farad. Karena masih bisa membaca dengan baik. Kapasitor. Lalu selanjutnya saya akan mengukur voltase DC. Jangan lupa merubah modenya menjadi auto. Saya hubungkan kabel merah untuk positif dan kabel hitam untuk negatif. Menurutku sudah bagus untuk pengukuran voltase DC. Kemudian saya akan mencoba pengukur suhunya. Pertama kita ganti kabelnya menjadi kabel pengukur suhu. Untuk posisinya Dan pastikan kalian merubah modenya menjadi pengukur suhu. di sini ya. Di Celsius. Akan coba mengukur suhu api dari korek api.
langsung naik tinggi Di tang terbaca 900 derajat Celcius. Saya tidak tahu pasti kebenarannya. derajat Soal untuk pengukur suhu tidak terlalu penting bagiku. Yang paling penting bagiku adalah di pengukuran sebelumnya. Lalu selanjutnya kita gunakan tang ampere untuk mengukur penggunaan aslinya, ini kita rubah yaitu mengukur ampere. auto Pertama kita atur modenya ke auto. kelihatan nggak? Lalu kita jepitkan tang ampere pada satu kabel. Cek Jika tidak ada muatan, tang ampere harus tidak membaca. Lalu akan ku kasih beban dengan mencolokkan hair dryer. beban ini hair dryer. Coba untuk kuhidupkan di nomor 1, langsung terbaca. Dan di sini membaca dengan sangat baik. Selanjutnya mengetes NCV. NCV adalah sama halnya dengan test pen. Tetapi NCV dapat membaca voltasi yang teraliri listrik tanpa harus kontak langsung dengan listrik. Dan ini akan membuat pengguna lebih aman untuk reparasi. Caranya pertama kita rubah modenya ke NCV. Untuk melihat Lalu kita jepitkan atau dekatkan tang ampere pada kabel yang teraliri listrik. Maka buzzer akan berbunyi jika kabel tersebut terdapat listrik dan sebaliknya. ada Begitulah review tang ampere ST184. Untuk kekurangannya pada tang ampere ini adalah: pertama, untuk pengukuran kapasitor dia mengalami delay yang lumayan lama. ada Yang kedua, terhalang. pemasangan lampu senter sebaiknya jangan ditaruh di atas, Lihat nggak? karena pencahayaan terhalang oleh tangnya itu sendiri. Itu Sebaiknya senter ditaruh di belakang atau di bawahnya saja. terhalang. Yang ketiga, tang ampere dengan kardusnya tidak sinkron, atau gambar pada kardusnya tidak sesuai. Dan yang terakhir, kekurangan tang ampere ini tidak bisa membaca ampere pada beban di bawah 0,5 ke bawah dan tidak bisa membaca arus pada tegangan DC. Jika kalian meminta rating untuk tang ini, saya memberikan rating 8,5 atau 9 dikarenakan harga yang relatif murah dengan fungsi yang komplit. Cukup ditempelkan Terima saja. kasih telah menonton video ini, semoga membantu Anda untuk memilih tang ampere. Oke. Mengukur hertz begitu. Lalu di sini ada juga LED center. Center ini menurutku kurang efektif.